Halo sobat-sobat Warin, langsung saja video ini saya buat sebagai menjawab pertanyaan orang-orang yang masih saja bertanya ya. Bahwa jika benar bahwa Allah atau God atau Theos yang dikabarkan di dalam Alkitab adalah sama dengan God atau Theos atau Allah yang dikabarkan di dalam Al-Quran, kenapa kok banyak perbedaan dan kontradiksi antara Allah di Alkitab dan Allah di Al-Quran? Nah, sahabat-sahabatku, langsung aja saya jawab ya. Jadi begini, sebenarnya pemahaman bahwa menganggap bahwa Alkitab dan Al-Quran itu banyak kontradiksi, ini adalah pemahaman yang muncul dari sikap yang fanatik buta. Jadi kefanatikan itu membutakan orang. Tidak lagi bisa melihat kebenaran. Kalau sudah kadung fanatik, misalkan saking cintanya dengan Bible membenci Al-Quran. Atau sebaliknya, saking cintanya dengan Al-Quran tapi membenci Bible. Ini namanya fanatik buta. Ya, nah, orang-orang yang sudah fanatik seperti ini akan menjadi buta. Buta mata rohaninya. Sehingga tidak lagi bisa melihat persamaan-persamaan yang begitu jelas di dalam Alkitab maupun Al-Quran. Nah, tapi sebelum menjelaskan persamaan dengan Alkitab dan Al-Quran yang sudah sebenarnya pernah saya jelaskan di video-video yang terdahulu, pada kesempatan ini saya ingin menyadarkan sobat-sobat Warin bahwa sebenarnya kalau orang sudah kadung fanatik dan menganggap adanya perbedaan, maka melihat apapun akan jadinya berbeda. Yang dicari-cari di dalam pikirannya itu pikirannya berbeda, kontradiksi terus yang ada di pikiran. Saya berikan ilustrasi ini ya, fakta nyata juga. Oke, saya judulnya yang sering salah itu penafsirnya, bukan kitab teks atau teks-teksnya. Sekali lagi ya sobat Warin, yang sering salah atau gagal paham itu adalah para penafsirnya sebenarnya, bukan kitab atau teks-teksnya. Saya berikan contoh ini. Contoh sekali lagi ya, perhatikan baik-baik. Contoh atau misal. Di Bible saja. Kita belum bahas Al-Quran. Di Bible saja. Sobat-sobat Warin ketika membahas tentang kematian Yudas. Kalau kita lihat di dalam kisah 1, kisah para rasul pasal 1 ayat 17-18. Dalam khotbahnya Petrus mengatakan bahwa Yudas mati perutnya pecah. Ya. Jadi matinya Yudas itu karena jatuh dan perutnya pecah. Itu tertulis jelas di kisah 1 ayat 17-18. Sedangkan di Injil yang ditulis oleh Matius pasal 27 ayat 5 tentang kematian Yudas dikatakan Yudas matinya gantung diri. Ya, jadi Petrus di kisah 1 ayat 17-18 mengatakan Yudas mati perutnya pecah. Matinya karena apa? Perutnya pecah. Matius mengatakan di 27 ayat 5, Yudas mati karena gantung diri. Nah, kalau orang sudah pakai kacamata nyari-nyari kontradiksi, nyari-nyari perbedaan, maka melihat dua ayat ini akan dianggap, Bible kontradiksi. Bible nggak bisa dipercaya ini. Ayat-ayatnya kontradiksi. Yang satu bilang Yudas mati perutnya pecah, yang satu bilang Yudas mati gantung diri. Tidak sinkron ini. Kontradiksi. Itu yang akan terjadi. Ya. Karena mindsetnya sudah nyari kontradiksi. Ini belum beda kitab nih, belum antara Bible dan Al-Quran, bukan. Ini masih di dalam Bible sendiri. Kalau kita sudah kadung pakai kacamata nyari-nyari gara-gara, nyari-nyari kontradiksi, maka akan yang dilihat kontradiksi. Tidak lagi bisa berpikir jernih. Jadi yang sering salah itu penafsirnya, bukan kitab atau teksnya. Teksnya kisah 1 ayat 17-19 memberitahu kita Yudas mati perutnya pecah. Itu teksnya. Matius 27 ayat 5 teksnya mengatakan Yudas mati gantung diri. Ini teksnya. Tapi dengan penafsiran yang salah, kita menafsirkan wah, ini kontradiksi. Tapi kalau penafsiran dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang jernih, ya, kenapa kok tidak mendapat sinkron, bah? Oh iya, Yudas mati karena gantung diri, kemudian dia jatuh dan perutnya pecah. Loh, ternyata tidak bertentangan. Gantung diri karena sesuatu hal, kemudian dia jatuh, perutnya pecah. Kan menjadi sinkron. Intinya bukan pesannya Yudas mati perutnya pecah atau gantung diri. Bukan itu.
pesan yang disampaikan oleh Petrus di dalam kisah 1 ini maupun oleh Matius di dalam pasal 27 ini adalah Yudas mati. Ya. Tapi kalau orang yang mencari kontradiksi yang dipermasalahkan inti yang tidak pentingnya. Apakah mati gara-gara perutnya pecah, gara-gara jatuh, atau jangan-jangan gara-gara apa, atau karena gantung diri. Jadi yang diperdebatkan hal-hal yang tidak substansi, yang tidak penting. Tapi kalau orang memahami dengan hati yang tulus bahwa oh ya Yudas mati. Menurut Matius gantung diri. Kalau menurut Petrus kok perutnya pecah? Oh iya, ada kemungkinan dia gantung diri kemudian jatuh perutnya pecah. Loh, berarti sinkron. Tidak ada pertentangan sama sekali, tidak ada kontradiksi. Ini kalau orang tidak berasumsi mencari-cari perselisihan, mencari-cari kontradiksi ya. Ini baru contoh Bible dengan Bible ya. Ayat-ayat di Bible sendiri. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Orang yang benci dengan Al-Quran juga gitu. Kalau ini orang yang biasa menafsirkan gini bahwa ayat Bible berkontradiksi, ini para pembenci Bible. Nah, sekarang kita lihat para pembenci Al-Quran. Ketika membaca misalkan ayat Al-Maidah, ini satu surat ini, bukan Al-Quran surat Al-Maidah dengan surat Al-Baqarah atau dengan surat yang lain. Ini baru satu surat ya. Perhatikan, ketika membaca di Al-Maidah surat kelima ayat 51 ya. Itu pesan yang ditangkap adalah janganlah umat muslim berteman dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, perhatikan baik-baik. A51 ini ayat yang terkenal yang jadi kasusnya Pak Ahok masuk penjara ini gara-gara membahas ayat ini. Ya. Jangan umat muslim berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Ayat 51. Perhatikan kemudian di ayat 69-nya. Dikatakan bahwa di antara orang Yahudi, Sabiin, Yahudi, Nasrani ya, ada orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah ada perbedaan ini antara ayat 51 dengan ayat 69. Terlebih lagi kita membaca di ayat 82. Yahudi dikatakan orang yang tidak beriman, Nasrani dikatakan orang yang terdekat. Yang terdekat adalah orang-orang Nasrani sebagai orang beriman. Loh, jadi yang benar ini yang mana antara ketiga ayat ini? Ayat 51, ayat 69 atau ayat 82? Ini ketika berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, ini beda-beda loh. Nah, kalau kita ngelihatnya pakai kacamata kebencian dan kontradiksi, kita akan menganggap ketiga ayat ini kontradiksi. Yang satu berkata, jangan berteman dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi di ayat 82 dikatakan, Nasrani ada orang yang beriman dan terdekat. Orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad adalah orang-orang Nasrani karena ada pendeta-pendeta yang baik hati. Loh, ini bagaimana? Katanya jangan berteman. Kok ini boleh? Ini kok jangan? Ini kok boleh? Loh, berarti kontradiksi Al-Quran. Ya, pemahaman seperti ini didasari dari sikap kebencian dan kefanatikan yang berlebihan. Benci terhadap Al-Quran. Sehingga ketika membaca ayat-ayat ini yang konteksnya beda. Ini asbabun nusulnya beda. Ayat 51 konteksnya berbeda. Jangan berteman dengan Yahudi dan Nasrani yang kurang ajar. Ayat 69 konteksnya beda lagi. Bahwa di antara orang-orang baik, orang-orang Sabiin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani ada yang beriman. Ayat 82 konteksnya beda lagi. Jadi sebenarnya ini tidak sama sekali tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi. Jika kita membacanya dengan kesadaran, dengan penafsiran yang jujur, yang tulus. Nah, jadi yang sering salah itu penafsirnya, bukan kitab atau teks-teksnya. Ini contoh ya. Contoh. Nah, ini baru ini Bible dengan Bible sendiri bisa dianggap kontradiksi. Al-Quran dengan ayat-ayat di dalamnya sendiri, Al-Maidah di dalam ayat Al-Maidah dengan ayat Al-Maidah sendiri bisa dianggap kontradiksi. Kalau penafsirannya disertai dengan kebencian, dengan kefanatikan buta. Ini contohnya. Nah, sekarang sahabat-sahabat Warin, kita melihat Bible dengan Al-Quran sekarang. Tadi itu Bible dengan Bible ya, Al-Quran dengan Al-Quran. Sekarang Bible, ayat Bible dengan ayat Al-Quran. Nah, ini Anda mau pakai kacamata mana? Kalau sudah pakai kacamata dari awal, pokoknya nyari-nyari perbedaannya, nyari-nyari perselisihannya. Jelas. Satu contoh ya, tentang kata Allah aja. Di Al-Quran kan disebut namanya Allah. Alif lam lam ha. Di Bible di perjanjian lama masalah disebut YHWH Yahweh.
Nah, orang kalau sudah kadung fanatik membenci Al-Quran, misalnya bilang, oh Yahweh itu bukan Allah. Begitupun orang pembenci Bible bisa mengatakan Allah itu bukan Yahweh, beda ini, tidak sama. Sangat kontradiksi, sangat bertentangan. Nah, tapi kalau orang memakai kacamata, titik temu kalimatun sawa, persahabatan, tidak ada kefanatikan buta, sekali lagi ya, kefanatikan itu bisa bikin orang buta dari kebenaran. Orang bisa melihat bahwa Yahweh itulah yang di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Allah yang diberitakan oleh Bible siapa? Atau Yahweh yang diberitakan oleh Bible siapa? Pencipta langit dan bumi. Sekarang kita lihat di Al-Quran, Allah ini siapa? Pencipta langit dan bumi. Loh, berarti ini pencipta langit dan bumi? Iya. Ini juga pencipta langit dan bumi? Iya. Loh, berarti sama dong? Iya. Atau contoh lain, ini kemarin ya, masih membahas tentang Isa. Di beberapa video saya yang terdahulu, saya menyebutkan bahwa Iso ini bahasa Aramik, Ibrani di zamannya Yesus ya. Ini bahasa Yunaninya Yesus, bahasa Indonesia jadi Yesus, bahasa Inggris Jesus. Ya. Kalau di Al-Quran disebut namanya siapa? Isa. Tapi masih ada orang yang ngotot mengatakan bahwa Isa bukan Yesus, beda namanya. Hanya gara-gara nama aja dianggap beda. Pokoknya tidak sama. Mosok Isa sama dengan nama itu tidak boleh dirubah-rubah. Nama nggak boleh diterjemahkan. Bukan diterjemahkan, ini terjadi perubahan lafal. Ya. Di Bible ada nama Daud, ada menjadi David. Ada juga nama Yohanes, ini contoh ya. Kalau bahasa Yunaninya Ioannes. Bahasa Arab menjadi Yahya. Ini pribadi yang sama. Kita nyebutnya John, bahasa Inggris John. Ini Yohanes, ada juga nyebutnya Yohanes. Ini kan orang yang sama. Meskipun beda pelafalannya. Sama dengan Jesus. Coba teman-teman baca di dalam Al-Quran terbitan King Fahd ya. King Fahd. Al-Quran King Fahd. Al-Quran terbitan King Fahd. The Holy Quran terbitan King Fahd. Tidak ditulisnya Isa Al-Masih, tulisnya Jesus Christ. Al-Quran loh nyebut Jesus Christ. Bukan Isa Al-Masih tapi Jesus Christ. Jadi sudah jelas sama Jesus Christ tuh. Atau di dalam, di Indonesia ada gereja Isa Al-Masih ya. Ini artinya gereja Yesus Kristus. Sama. Mosok gereja Yesus Kristus artinya beda dengan gereja Isa Al-Masih. Ini kan pemahaman-pemahaman yang sangat picik ya. Orang-orang saking mikirnya pokoknya Bible dan Al-Quran harus beda. Allah atau Yahwehnya harus beda. Yesusnya, Isanya harus beda. Ajarannya harus beda, harus beda, harus beda. Kontradiksi, kontradiksi, berlawanan, berlawanan. Ayo berkelahi, berkelahi, perang, perang, perang. Nah, ini namanya roh pemecah. Padahal sebenarnya yang sering salah itu penafsirnya, bukan kitab atau teks-teksnya. Jadi tergantung dari kacamata awal. Jika dari awal kita sudah pakai kacamata perbedaan, maka jangankan membaca teks-teks antara Bible dengan Al-Quran. Tadi di awal sudah saya beri contoh. Teks-teks Bible dengan Bible sendiri loh bisa bertentangan. Begitupun orang yang benci dengan Al-Quran ketika membaca teks-teks Al-Quran. Ayat Al-Maidah tadi misalkan. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran sendiri loh dianggap kontradiksi. Wih, Allahnya kontradiksi, Allahnya pelin-pelan. Begitupun di sini, wih, Allahnya Bible itu atau God-nya Bible pelin-pelan. Yang satu bilang Yudas mati, perutnya pecah. Yang satu bilang Yudas mati gantung diri, pelin-pelan, nggak bisa dipercaya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti itu sebenarnya hanya didasari dari salah penafsiran. Jadi yang sering salah itu penafsirnya ya, bukan kitab atau teks-teksnya. Teks-teksnya akan kita pahami selaras, meskipun jelas bahasa-bahasa redaksionalnya berbeda. Ya. Satu contoh lagi, ini saya kasih contoh ini. Contoh nyata nih. Orang Isa Al-Masih itu pasti bukan Yesus Kristus. Contohnya, buktinya apa? Kemarin saya sudah kasih contoh ajarannya ya. Di dalam Bible diberitahu Yesus Kristus diberi kuasa dan Rohul Kudus. Di Al-Quran juga dikatakan Isa diberi kuasa dan Rohul Kudus. Loh sama. Orang bilang, oh enggak sama. Buktinya kelahirannya. Kelahirannya beda. Yesus lahir di
kandang domba, kata Bible. Ya, kalau di Al-Quran, Isa lahir di mana? Bawah pohon kurma. Lu beda. Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di kandang domba. No, beda. Kontradiksi. Pemikirannya akan begitu. Tapi ketika orang diterangi oleh Roh Kudus dengan hati yang tulus, kenapa tidak berpikir? Jika tadi dikatakan di sini Yudas, yang satu bilang gantung diri, yang satu bilang Yudas perut pecah. Ini bisa disinkronkan. Oh, Yudas mati gantung diri, kemudian jatuh dan perutnya pecah. Oh, ternyata tidak kontradiksi. Nah, begitupun dengan ini. Yesus lahir di suatu kandang domba yang dekat di bawah pohon yang mirip pohon kurma atau memang pohon kurma. Kenapa tidak ditafsirkan begitu? Saking hormatnya. Cara ini kan beda budaya penulisan ya. Saking menghormatinya penulis Al-Quran ini kepada Isa Al-Masih, maka tidak dikatakan di kandang domba, karena mungkin di kandang domba kan dianggap najis, kotor, dan apa ya, kandang domba ini kan tempat yang kotor, tempat yang tidak terhormat. Dengan gaya bahasa yang menghormati mengatakan bahwa Isa lahir di di bawah pohon kurma, sehingga tidak disebutkan kandang dombanya, tapi disebutkan dekat pohon kurmanya. Nah, ini cara memahami kontekstual seperti ini bisa terjadi kalau kita melihat kedua kitab ini sebagai kalimatun sawa, ada titik temu persahabatan. Tapi kalau sudah ada rasa saling kebencian dan pokoknya harus beda, maka dari proses kelahiran Yesus ini, yang harusnya kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus harusnya menjadi berkat bagi bangsa, malah menjadi kutuk, menjadi bahan perselisihan, perdebatan. Hanya gara-gara yang satu bilang Yesus lahir di palungan, di pohon, di kandang domba, ya. Yang satu bilang Isa lahir di bawah pohon kurma. Ini aja yang dijadiin pertentangan. Tapi tidak fokus kepada ajaran-ajarannya sebagai makna dari kelahirannya yang begitu sederhana, kelahirannya yang menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ini tidak dibicarakan. Yang jadi fokus malah pertentangan tentang lahirnya di mana. Nah, inilah. Jadi yang sering salah itu penafsirnya ya, bukan kitab atau teks-teksnya. Baik, demikian sobat-sobat Warin untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman pada kesempatan ini. Dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia.